Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar RDM dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, tepatnya di hari yang berbahagia ini, yaitu di hari keempat daripada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak hikmah yang bisa dipetik, diraih, dan seluruh keberkahannya dapat kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi. Mudah-mudahan semuanya kita mampu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hari demi hari di bulan Ramadan ini dengan mengisi waktu-waktu kita dengan berbagai macam bentuk ibadah, dan tentunya ibadah yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang pendengar RDM dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membuka satu tema, yaitu tentang 3 tujuan daripada puasa di bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan atau membaca ayat suci Al-Quran. Diharapkan juga kepada pendengar bila mana mau membuka ayat suci Al-Quran yang merupakan landasan daripada dalil daripada judul yang tadi kita jelaskan, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin sedang pendengar 3DM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tentang tujuan daripada bulan suci Ramadan ini adalah ayat yang sudah familiar sama-sama kita ketahui, yaitu ayat 183. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sedang pendengar 3DM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu tujuan kenapa kita mengerjakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Akhwanana rahimani wa rahimakumullah, hidup ini tentu pasti memiliki tujuan. Dan orang kalau tidak memiliki tujuan hidup, maka ibaratkannya adalah musafir yang tidak tahu arah hendak pergi kemana ia melangkah. Di dalam urusan fikih diistilahkan dengan dahaim, orang yang ragu, orang yang bimbang, orang yang tidak tahu apa tujuan kehidupannya. Maka begitu juga halnya tentang puasa ini. Allah mengatakan tujuan kita puasa adalah menjadi orang yang takwa. Apakah takwa tersebut? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa at-taqwa imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Takwa adalah seorang hamba tersebut bisa mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti daripada puasa ini adalah agar membawa kita kepada dimensi takwa, dimensi ibadah, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, amaliyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adalah meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, segala hal yang ditinggalkan, dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benarlah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, malam yada qaula zur wal amala bih fala hajatan indallahi ayyada'a siyamahu wa ta'amahu, ayyada'a ta'amahu wa syarabahu.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah orang di bulan suci Ramadan dengan ia berpuasa, ia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang sia-sia, bahkan ia melakukan hal yang sia-sia, perkataan dan tingkah laku yang tidak berguna, tidak berarti, bahkan merusak amal ibadah puasanya. Fala hajatan indallah, maka Allah tidak punya kepedulian, maka Allah tidak punya hajat, Allah tak butuh sama orang yang berpuasa tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima puasa orang yang jauh dari nilai takwa. Tadi kita katakan dengan perpaduan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, orang yang berpuasa mestinya dekat dengan berbagai macam bentuk ibadah, mengerjakan seluruh perintah Allah. Itulah baca Qur'annya, itulah sedekahnya, itulah mungkin zakatnya, itulah silaturahminya, berinfak dan lain sebagainya. Nah, ternyata di sisi lain orang bukan makin giat beribadah kepada Allah, malah banyak larangan-larangan Allah yang tidak semestinya dilakukan ia lakukan pula di bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fala hajatan indallah ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Maka orang yang seperti ini tidak butuh bagi Allah untuk orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya, karena memang puasa yang ia lakukan jauh daripada nilai takwa. Hadirin sidang pendengar 3DM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari sama-sama kita lihat ibadah puasa yang kita kerjakan mulai tadi sahur sampai menjelang berbuka. Sudahkah puasa kita termasuk dalam kategori puasa orang-orang yang bertakwa, puasa orang-orang yang rajin dalam mengamalkan segala macam perintah Allah, dan puasa orang yang berhati-hati dalam melakukan segala larangan Allah, baik itu zahir maupun batin, secara lisan ataupun amaliyahnya kita semua, sehingga betul-betul puasanya kita memenuhi target dan tujuan disyariatkan puasa itu tadi pula. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan yang pertama dari puasa adalah takwa, dan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sedang pendengar 3DM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah tujuan kedua dan ketiga akan kita sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Mohon kajian ini diikuti, insyaallah manfaat, berkah. Sama-sama kita tawassau bil haq, saling nasihat-menasihati tentang kebenaran, mudah-mudahan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.